A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ni'matillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Sedulurku dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya sehat selalu, sehat pikirannya, sehat hatinya, dan selalu memiliki niat-niat yang baik untuk kedepannya. Berkah alhamdulillah sedulurku semuanya. Di kesempatan kali ini saya ingin menanggapi suatu pernyataan yang sangat meresahkan. Ada pengacara yang berbicara di suatu podcast, di salah satu podcast ternama, yang mengatakan kalau berbuat santet atau melakukan santet itu bisa meminta dengan doa-doa kepada penguasa. Penguasa artinya di sini menurut saya adalah Tuhan. Ya, pada Tuhan. Itu yang dikatakan dia. Ya, itu yang saya lihat di salah satu podcast. Ada juga yang meminta kepada setan katanya. Di sini ada korelasi yang menyambung-nyambungkan antara Tuhan dengan setan. Apa maksudnya ini? Ya, ini sungguh fatal, konyol, bisa merusak, ya, membodohi dan yang lain sebagainya. Ini sudah fatal, ya. Karena memang begini, saya mau menjelaskan. Indonesia itu pasar bagus. Kenapa bisa disebutkan pasar bagus? Ya, coba lihat di tahun-tahun waktu sebelumnya gitu, ada orang yang mengaku nabi, ada aja yang percaya gitu. Ya, ada aja yang percaya. Coba lihat di YouTube ya, searching orang Indonesia yang mengaku sebagai nabi. Itu ada pengikutnya. Aneh saya juga. Padahal sudah jelas ya, seseorang yang memiliki mukjizat itu hanya diperuntukkan oleh Allah kepada para nabinya. Itu. Dan nabi akhir zaman itu sudah jelas. Ya, khataman nabiin. Siapa? Rasulullah, penutup para nabi. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi yang lain. Jika ada yang mengaku ini orang konyol. Ya. Karena ini yang salah juga masyarakat Indonesia, terkhusus umat Islam yang jarang mau mengkaji dan perdalam ilmu agama. Jadi gampangnya mudah dibodohi, mudahnya dibohongi. Ini kan sangat fatal sebetulnya. Mukjizat kan untuk para nabi. Tidak ada lagi. Contoh Nabi Musa alaihissalam yang bisa membelah lautan, itu pun atas izin Allah. Itu suatu mukjizat yang diberikan oleh Allah. Karena waktu itu sedang dikejar oleh Raja Fir'aun. Ya, terbelahnya lautan atas izin Allah. Diberikannya mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau ada orang yang mengaku memiliki mukjizat, ngaco, ini lagi ngehalu atau lagi apa? Ini yang percaya juga aneh itu. Itu ada, memang fakta. Indonesia itu pasar bagus. Dan saat ini sedang ramai orang yang memiliki karomah. Ya, karomah seperti apa gitu. Orang yang memiliki karomah itu tidak mau dipertontonkan, tidak mau dipublikasi. Dia pun merasa bahwa ini ujian baginya. Dia tidak merasa memiliki karomah tersebut. Ya, orang yang memiliki karomah itu pilihan dari Allah, kekasih Allah, para waliullah. Dan orang yang mengaku-ngaku, saya ini wali Allah, saya memiliki karomah, saya bisa mengisi kekuatan kepada suatu benda dengan ilmu karomah, ini itu sebagainya. Ini sebetulnya pembodohan. Ya, jangan gampang dan mudah percaya, hati-hati. Ilmu karomah diisikan bagaimana, saya juga bingung. Enggak dibahas, ngaco makin parah. Saya bahas karena memang kecewa saya itu. Kecewa kepada orang yang percaya. Kenapa kalian itu percaya dengan hal-hal semacam itu? Jelas-jelas karomah itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang memang dipilih oleh Allah. Tidak bisa diisikan secara instan dengan kekuatan ilmu karomah. Karena orang yang memiliki karomah pun sebetulnya dia takut. Karena dia menganggapnya bahwa ini ujian baginya. Saya ulang. Ya, dan tidak merasa memiliki ilmu karomah. Adapun keajaiban-keajaiban yang dia miliki, yang dia alami, itu semuanya semata-mata hal yang diberikan oleh Allah dan dia alami dan dia lakukan.
Tidak ada yang dibuat-buat, apalagi di setting-setting, mengada-ngada, bisa ini bisa itu lewat sosial media, mengaku-ngaku bisa ini bisa itu lewat sosial media. Ini kan ngaco. Ya, saya mau bahas lagi selain karomah maunah, ada lagi nanti tentang santet, sihir dan yang lain sebagainya. Lanjut, masalah maunah. Masalah maunah. Maunah itu kita juga bisa mendapatkan maunah. Seseorang yang dipilih oleh Allah karena ketaatannya dalam beribadah, karena istiqomahnya dalam beribadah, taat taqarrub ilallah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan tertentu yang diberikan oleh gurunya dengan istiqomah, dengan berharap keberkahan dari seorang guru dan mendapatkan kebaikan dari seorang guru, mengamalkan amalan mendapat ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkannya maunah. Keajaiban-keajaiban, pertolongan-pertolongan dari Allah yang tidak dia sangka-sangka dan tidak dia duga-duga, itu dapatnya maunah. Ya. Dan orang-orang seperti ini biasanya tidak ada rasa sifat sombong, rasa punya ilmu. Ini sudah fatal kalau ada orang yang mengaku memiliki ilmu luar biasa, saya bisa ini, bisa menerawang. Ini pembodohan, bohong adanya. Dan harus hati-hati mencari guru agama, guru spiritual, guru kebatinan, apapun itu jenisnya, harus hati-hati baik atau tidak landasan agamanya. Kalau salah bisa terpeleset dan tersesat nantinya. Ya, itulah maunah, karomah yang sudah saya bahas tadi. Masalah mukjizat itu hanya untuk para nabi, khataman nabiyin. Tidak ada lagi nabi selain Nabi Muhammad. Kalau ada yang mengaku, pendusta dia. Ya, karomah pun sama sudah saya bahas tadi. Kita lanjut terus masalah santet. Ini yang harus digarisbawahi. Apakah pikiran kalian selalu sehat? Apakah pikiran kalian, hati kalian bersandar pada Allah? Kalau pikiran, hati sinkron dengan pikiran bersandar kepada Allah, tidak ada istilah santet. Ya, karena Allah mengikuti prasangka makhluknya. Dan bagaimanakah dengan sihir? Sihir memang ada. Ya, di zaman Nabi pun ada orang yang memang bersekutu dengan bangsa jin, dengan bangsa setan, mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh jin dan bangsa setan. Dan orang semacam ini 1001 saat ini. 1001, jarang. Dan orang semacam ini yang memang bisa sihir dan yang lain sebagainya tidak mau dipublikasi, tidak akan mau dipublikasi. Sembunyi-sembunyi yang ada karena banyak pantangannya. Sekarang kan lihat, saya bisa ini, bisa itu, bisa santet, bisa menerawang dan yang lain sebagainya. Ini kan orang-orang yang memberikan kebodohan, dan yang menerima pun menerima pembodohan. Haruslah belajar tentang agama, dari landasan agama. Kalau mencari guru harus hati-hati juga, jangan sampai mudah dibodohi dan mudah terpedaya. Ya, sihir memang ada, cuman 1001 orang yang bisa melakukannya. Dan orang semacam itu tidak mau dipublikasi, tidak mau praktek di media umum, dipublikasi di sosial media, tidak mau orang-orang semacam itu. Sembunyi mereka tuh. 1001 yang bisa, dan jarang diketahui. Saat ini kan banyak orang yang mengaku-ngaku bisa ini bisa itu, orang yang menutupi dirinya dengan balutan agama, budaya dan yang lain sebagainya. Jadi jelas ya, masalah mukjizat, karomah, maunah, sihir, santet dan yang lain sebagainya. Jelas ya? Tidak mesti saya jelaskan secara detail. Intinya jaga selalu pikiran, hati, rasa yang ada di dalam diri kita. Perbanyak sholawat, perbaiki sholat. Insya Allah batin pun akan dipenuhi dengan kepekaan, sensitifan. Jadi ada rasa yang luar biasa, kepekaan yang lebih dari orang lain, dan bisa merasakan hal-hal yang tidak dirasakan oleh orang lain. Bukan berarti orang tersebut bisa ini bisa itu, tidak. Orang-orang yang memiliki kemampuan, layaknya mereka itu selalu diam dan tidak merasa memiliki kekuatan, ya. Dan cari guru-guru yang baik, yang selalu melandasi segalanya dengan ilmu agama, yang tidak menyalahi aturan hukum syariat Islam. Jadi untuk saat ini saya hanya cukupkan sekian. Pada intinya hati-hati
dalam bermedia sosial. Apa yang ditonton, apa yang didengar, ya harus dikaji lagi dan cari guru-guru yang baik yang bisa mengarahkan kita untuk senantiasa taat beribadah, taqarrub ilallah, ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menenangkan hati, menenangkan pikiran, mengarahkan, membina dan yang lain sebagainya. Diberikannya pembinaan dan yang lain sebagainya. Takdimlah, taatlah, ya atas apa yang diperintahkan oleh guru-guru, niscaya keberkahan pun akan menghampiri hidupmu. Saya tutup, semoga ada kebaikan, dan jika ada kehilapan, kesalahan yang saya sampaikan, saya mohon maaf karena saya manusia biasa, sama saja gitu. Tapi jika ada kebaikan, manfaat yang saya sampaikan itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.